Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mustafa Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul dalam rangka tafaquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita masih melanjutkan mengkaji kitab Matan Abu Syuja' atau Matan Takrib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i yang wafat di abad ke-5 Hijriah dan disertai syarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Bugha hafizallahu taala dalam kitabnya At-Tadhhib. Dan kitab ini adalah kitab fikih ringkasan daripada fikih di atas mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita membahas pembahasan zakat. Dan alhamdulillah kita sudah membaca sebagian besar dari pembahasan zakat ini, wabil khusus pembahasan zakat mal. Dan insyaallah malam hari ini kita akan memasuki pembahasan zakat yang berikutnya, yaitu pembahasan zakat fitrah. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya zakat itu terbagi dua, dan ini sudah kita singgung pada pertemuan yang pertama ketika kita membahas fikih zakat. Pokoknya zakat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah zakatul mal, yang kedua adalah zakatul fitr. Zakat mal itu adalah zakat dari harta-harta tertentu. Sedangkan zakat fitr atau zakatul fitr atau zakat al-fitrah, ada juga menyebut zakatul badan, macam-macam. Maka ini zakat atas badan, zakat atas jiwa, ya. Maka kita sudah selesai membahas tentang zakat mal. Kita membahas tentang harta-harta apa saja yang ada kewajiban zakatnya, kemudian apa syarat wajib zakat, kemudian juga berapa nisab serta kadar zakat yang perlu dikeluarkan. Maka insyaallah malam hari ini kita mulai memasuki bagian dari zakat, pembahasan zakat dalam kitab fikih, yaitu zakat fitrah. Maka di sini qala al-musannifu, kita baca dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Faslun wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'a al-islami wa bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri ramadhana wa wujudil fadli an kutihi wa kuti iyalihi fi dhalikal yaumi wa yuzaki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina sa'an min kuti baladihi wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Maka di sini beliau membahas tentang zakat fitr, atau di bahasa kita yang lebih familiar zakat fitrah.
Maka dalam pembahasan zakat fitrah ini beliau bagi dalam beberapa bab, ya, dalam beberapa bahasan. Ya. Bahasan yang pertama, beliau akan membahas tentang syarat wajibnya zakat fitrah. Ya. Pembahasan pertama, beliau akan bahas tentang syarat wajibnya zakat fitrah. Baik. Maka di sini beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala faslun, pasal yang baru, wa tajibu dan wajib zakatul fitri, zakat fitrah bi thalathati asyaat, dengan 3 perkara. Ya. Maka di sini atau sebelum kita bahas syarat wajibnya, beliau menyampaikan tentang hukum zakat fitrah. Maka hukum zakat fitrah beliau sampaikan watajibu dan wajib zakatul fitri, zakat fitrah. Maka di sini kita tahu hukum zakat fitrah adalah wajib. Dan ini zakat fitrah hukumnya wajib sesuai dengan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Ya, kesepakatan para ulama. Bahkan dia masuk dalam kategori ma'lumun minad-din bid-darurah, sesuatu yang diketahui secara pasti hukumnya. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang dia tidak mengetahui hukum zakat fitrah ini, kecuali kalau dia orang adalah yang baru masuk Islam baru. Ala kulli hal, maka zakat fitrah hukumnya wajib. Ya. Bukan hanya wajib, dia termasuk dalam kategori salah satu rukun dari rukun Islam. Sehingga para ulama menyampaikan, ya, orang yang meyakini zakat fitrah ini tidak wajib, maka bisa masuk dalam kategori kekufuran. Ya. Maka orang yang dia tidak menunaikan zakat fitrah dilihat dari 2 kondisi seperti pembahasan masalah sholat. Kalau dia tidak keluarkan zakat fitrah karena meyakini zakat fitrah tidak wajib dan dia tahu hukumnya, ya, sedangkan dia mengatakan zakat fitrah tidak wajib, maka orang itu dihukumi murtad, naudzubillah. Karena ini termasuk perkara yang diketahui kepastian hukumnya oleh kaum muslimin. Ya. Berbeda dengan perinciannya. Mungkin nanti dalam perincian dia meyakini tidak ada kewajiban dalam hal ini, tidak ada masalah. Tapi secara umum dia tidak meyakini zakat fitrah, maka ini termasuk perkara yang bisa membawa kepada kekufuran. Sama seperti zakat mal. Kalau orang tidak meyakini secara umum bahwasanya zakat mal itu enggak wajib, maka bisa masuk dalam ranah kekufuran. Nanti kalau dalam kasus-kasusnya, kasus yang lebih detail, misalkan ada khilaf, memang ada khilaf. Ya. Contohnya misalkan tentang zakatnya harta anak kecil. Hartanya anak kecil itu dikeluarkan zakat atau tidak. Itu khilaf. Misalkan dia tidak keluarkan karena meyakini bahwa hartanya anak kecil tidak ada kewajiban zakat. Maka kita tidak katakan dia kufur karena sebab ini. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori rincian yang lebih detail dan itu ada khilaf. Tapi induk daripada pembahasan zakat, ya, itu yang perlu dilihat. Apakah dia meyakini atau tidak. Baik, ala kulli hal. Maka orang yang tidak mau membayar zakat fitrah terbagi menjadi 2. Yang pertama, dia meyakini ketidakwajiban daripada zakat fitrah padahal dia tahu hukumnya. Maka ini perkara yang haram dan membawa kepada kemurtatan, naudzubillah. Yang kedua, dia tidak mengeluarkan zakat fitrah dan tetap meyakini kewajibannya, tapi dia pelit atau dia tidak, ya memang secara asal dia tidak begitu beriltizam, berpegang dengan agamanya. Kita katakan dia muslim, tapi dia melakukan hal yang haram dan mendapatkan dosa besar. Ya. Baik. Ala kulli hal, ini bagian yang pertama dari pembahasan zakat fitrah, yaitu hukumnya. Dan ini diambil dari qaul musannif, ucapan musannif, beliau mengatakan watajibu zakatul fitri, wajib zakat fitrah. Yang kedua pembahasannya adalah syarat wajibnya zakat fitrah. Maka beliau menyampaikan ada 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka beliau mengatakan bisalah tati asya, dengan 3 macam atau dengan 3 hal.
Yang pertama, syarat wajib yang pertama al-islami, yaitu Islam. Maka kalau dia kafir terus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, maka tidak dianggap, karena zakat fitrah ini hanya untuk orang muslim. Ya. Zakat fitrah ini hanya untuk orang muslim. Ya. Kecuali kalau dia orang kafir, dia keluarkan zakat fitrah bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain yang orang itu muslim. Ya. Jadi syarat Islam ini berlaku ya apabila orang yang mengeluarkan itu kafir dan untuk dirinya, maka tidak sah. Dan bukan cuma tidak wajib ya, tidak sah. Kenapa? Karena orang kafir ini orang yang tidak niat sahnya, yang tidak sah niatnya, sedangkan ibadah butuh kepada niat, dan Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Tapi ada satu kondisi, dia orang kafir mengeluarkan zakat fitrah, dihukumi sah. Kapan? Ketika dia keluarkan zakat fitrah dari orang muslim atas nama orang muslim, maka kita katakan sah. Ya, maka ini bisa menjadi salah satu tebakan fikih, gitu ya. Tebakan fikih ya, para ulama dulu bahkan ada yang membuat kitab khusus. Al-Isnawi rahimahullah taala, beliau membuat kitab Al-Ghazul Fuqaha atau Al-Ghaz apa gitu. Ya, Al-Ghaz itu jamak dari Lughzun. Lughzun itu tebakan. Jadi kitab itu isinya cuma teka-teki fikih. Ada gini nih, apa itu gitu. Ya. Nah, maka ini bisa menjadi tebakan. Ada orang kafir, dia mengeluarkan zakat tapi sah. Ya, maka penjelasannya ini, zakat fitrah tapi bagi orang lain, atas orang lain, yang orang lain itu apa? Muslim. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ya, wa bi ghurubi syamsi. Syarat yang kedua, syarat wajib kedua, dengan tenggelamnya matahari min akhiri yaumin, dari hari terakhir min syahri Ramadhana, dari bulan Ramadan. Dalam artian bahasa yang lain, kita lebih permudah. Syarat wajib yang kedua, manusia yang dikeluarkan zakat fitrahnya itu mendapati atau masih hidup, ya, masih hidup dalam kondisi hidup, ya, di akhir bulan Ramadan sebelum tenggelam matahari. Di akhir bulan Ramadan sebelum tenggelam matahari. Itu yang disampaikan oleh musonif. Ya, itu yang disampaikan oleh musonif. Tapi ada ada ibarah, ada penjelasan yang lebih bagus, lebih lengkap sebenarnya. Penjelasan lain, ya, penjelasan lain ini di luar kitab. Penjelasan lain, syarat wajib yang kedua, ya, orang itu mendapati sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal dalam kondisi hidup di dunia. Ini lebih lengkap, karena nanti kita akan jelaskan kenapa lebih lengkap gitu. Jadi ini ibarah yang lebih lengkap. Syarat wajib yang kedua, orang itu mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal, jadi harus mendapati keduanya dalam kondisi hidup di dunia. Baik. Nah, apa perbedaannya dua ibarah, dua ungkapan ini? Maka kita sampaikan. Yang disampaikan oleh musannif, orang itu syarat wajibnya, orang itu mendapati hari minimal, hari terakhir dari bulan Ramadan sebelum tenggelamnya matahari. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan ada seseorang, dia meninggal, ini sekarang ini sudah nanti malam itu sudah malam Syawal, ya, sudah malam takbiran. Sebelum masuk waktu maghrib dia meninggal, maka tidak ada kewajiban bagi keluarga untuk mengeluarkan zakat fitrahnya orang yang meninggal ini. Meskipun meninggalnya 10 menit sebelum maghrib.
Kenapa? Karena ya karena ya itu tadi kita baca dulu ya. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumi syahri Ramadan. Karena dia tidak mendapati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan tersebut. Ya. Maka syaratnya dia mendapati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan tersebut. Sehingga apa, kalau dia meninggal sebelum tenggelamnya matahari maka tidak ada kewajiban zakat. Demikian juga kondisi yang kedua, dia juga tidak wajib zakat. Ketika apa? Ketika ada seorang manusia yang dia lahir setelah melewati bulan Ramadan. Meskipun itu di malam hari, malam Syawal. Ya. Dan ini berlaku kalau misalkan kita pakai takbir yang kedua tadi, mendapati apa? Sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal dalam kondisi di dunia. Kalau orang pertama tadi, dia dapati sebagian dari bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapati sebagian dari Syawal, sehingga tidak ada kewajiban. Kalau yang ini kondisi kedua, anak itu lahir, tapi sudah selesai, sudah tenggelam matahari, sehingga apa? Sehingga dia tidak mendapati sama sekali satu hari pun dari bulan Ramadan. Sehingga bagi orang tua tidak ada kewajiban untuk menzakati anak yang lahir ketika malam takbiran sudah beberapa waktu masuknya. Tapi ala kulli hal, saya ulangi, syarat yang kedua, syarat wajib zakat fitrah adalah seseorang itu mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal dalam kondisi hidup di dunia. Sehingga dari pengertian ini tidak ada kewajiban zakat bagi dua orang. Yang pertama, kalau dia mati, meninggal ketika di bulan Ramadan dan belum masuk Syawal. Dan yang kondisi kedua, tidak ada kewajiban dikeluarkan zakatnya jika dia muncul di dunia dalam kondisi hidup ketika sudah bulan Syawal dan tidak mendapati bulan Ramadan. Ya. Makanya kalau misalkan ditanya, Ustadz, anak saya lahirnya pas malam takbiran, ya, habis sholat isya lahiran, apakah ada kewajiban bagi kami keluarganya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya? Kita sampaikan tidak ada. Tapi kalau misalkan dikeluarkan, apakah boleh-boleh saja, apakah sah-sah? Tidak ada masalah. Tapi apakah wajib? Tidak. Tapi apakah sah? Ya, kita katakan ya sah-sah saja. Karena sebagian ulama ada yang menghukumi itu termasuk yang wajib, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa wujudil fadli, dan ada kelebihan harta ankutihi dari makanan pokoknya, wa kuti ayalihi, dan makanan pokok keluarganya, fi dzalikal yaumi, di hari tersebut, ya, fi dzalikal yaumi, di hari tersebut, ya. Yang dimaksud dengan hari tersebut itu yaitu adalah di hari Syawal, ya, di hari Syawal. Baik. Dan hari yang dimaksud hari yang di sini adalah rentetan satu hari dimulai ketika maghrib, masuknya waktu maghrib itu dimulai start perubahan tanggal, itu kalau pakai kalender hijriah. Jadi perubahan tanggal itu setiap tenggelam matahari. Sehingga syarat yang ketiga ini, dia wajib zakat jika dia memiliki kelebihan harta dari makanan pokok untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi. Maka dia keluarkan zakat fitrah. Nah, ukurannya kelebihan makan ini apakah sampai 1 bulan, ya? Jadi minimal dilihat apakah ada pasokan makanan untuk 1 bulan baru ada lebihnya, berarti aku wajib zakat fitrah. Atau dilihat seperti apa? Beliau sampaikan hitungannya adalah untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Maka ketika di malam Id itu melihat stok makanannya, ya, itu ada untuk 1 hari, tanggal 1 Syawal itu, kemudian ada lebihnya,
untuk dia dan keluarganya, maka di sini dia termasuk orang yang wajib zakat fitrah. Jadi orang wajib zakat fitrah nggak harus kaya banget, kaya sekali, tidak seperti zakat mal. Ya, tidak seperti apa? Zakat mal. Bahkan kalau misalkan di hari kedua masih belum tahu nanti ada makan atau tidak, tapi di hari itu ya ada makanan untuk hari itu dan ada lebihan dan bisa untuk bayar zakat fitrah, maka dia punya kewajiban. Ya, baik. Nah, ini yang dimaksud dengan istitoah, kemampuan dalam pembahasan zakat fitrah. Baik. Kemudian boleh menyebutkan masalah yang berikutnya, yaitu tentang masalah tentang zakat fitrah, bagaimana atau atas nama siapa dia keluarkan zakat fitrah, gitu ya mungkin bahasanya. Atas nama siapa dia keluarkan zakat fitrah. Maka beliau jelaskan, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa yuzakki, dan dia keluarkan an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa amman, dan dari orang yang talzamuhu, wajib atasnya, nafaqatuhu, menafkahinya, minal muslimina, dari orang muslim. Maka kita sampaikan ya, siapa ke atas nama siapa zakat fitrah itu dikeluarkan. Kita katakan, yang pertama, zakat fitrah itu dikeluarkan atas nama dirinya sendiri. Atas nama dirinya sendiri. Tapi dengan syarat, untuk yang pertama ini, dirinya itu muslim. Ya, kalau mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, atas nama dirinya sendiri, maka dengan syarat dia itu apa? Dia itu muslim. Baik. Yang kedua, atas nama siapa zakat fitrah itu dikeluarkan? Dia keluarkan zakat fitrah atas nama orang yang wajib dia nafkahi kalau dia muslim. Yang dia nafkahi itu apa? Muslim. Jadi yang kedua, yaitu dia keluarkan zakat fitrah itu dari orang yang wajib dia nafkahi, dengan syarat orang yang wajib dia nafkahi itu juga muslim atau dia agamanya Islam. Makanya beliau mengatakan wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin. Baik. Maka dari sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, ya. Kalau seandainya dia kafir dan wajib menafkahi orang muslim, maka wajib dia keluarkan zakat fitrah orang muslim tersebut yang dia nafkahi, meskipun dia sendiri apa? Kafir. Alhamdulillah, misalkan dia keluarga orang kafir, kemudian ada anaknya, misalkan ada anaknya yang dia masuk Islam, kemudian masih belum bisa mencari mencari harta sendiri, misalkan dia masih sekolah atau apa, tapi dia punya ketertarikan terhadap Islam, kemudian dia masuk Islam. Misal masih SMP sudah masuk Islam, misalkan bapak ibunya kafir, maka bapak ibunya menafkahi anak ini, anaknya muslim, maka waktunya zakat fitrah hukum asalnya ada kewajiban bagi bapaknya untuk apa? Mengeluarkan zakat fitrah si anak. Itu kalau bapaknya mau. Kalau bapaknya tidak mau, maka anak ini ya, karena dia belum bisa menafkahi dirinya sendiri, maka ya tidak ada kewajiban atas dirinya sendiri, kecuali kalau ada orang lain yang mau menanggung zakat fitrahnya, itu tidak ada masalah. Ya. Itu catatan dari masalah ini. Ya. Kemudian catatan yang kedua, kalau dia orang muslim dan dia menafkahi seorang, orang itu kafir. Orang itu kafir. Ya. Misalkan ya na'udzubillah, ya. Dia seorang bapak menafkahi anak. Ya. Terus anaknya adalah perempuan dan na'udzubillah, ya, anaknya murtad, na'udzubillah. Murtad. Nah, anaknya perempuan. Maka kita katakan, apakah bapak itu keluarkan zakat fitrah si anak? Kita katakan tidak. Loh, kenapa? Bapaknya muslim. Iya, tapi yang dikeluarkan atas namanya dia itu kafir. Maka tidak ada kewajiban zakat fitrah di situ. Bahkan juga tidak sah dianggap zakat fitrah. Ya, baik. Maka ini catatan yang kedua dalam masalah atas nama siapa zakat fitrah itu
dikeluarkan. Ya, atas nama siapa zakat fitrah itu dikeluarkan. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjut, ada satu masalah yang ingin kita sampaikan juga. Ya. Jika seorang, ya, jika ada seorang bapak yang dia itu memiliki kekayaan, mampu untuk zakat fitrah maksudnya, atau ada seorang anak yang dia mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah karena dia sudah bekerja dan seterusnya, ya, maka kita katakan jika ada kondisi semacam itu, hukum asalnya dia sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Maka misalkan kalau kita punya anak kita sudah kerja, ya, sebenarnya dia bisa untuk menafkahi dirinya sendiri, ya. Cuma kan di tradisi kita, nek gorong rabi itu berarti gorong iso nafkahi dirinya sendiri, kan seperti itu. Nah, sebenarnya anak yang sudah kerja bisa sebenarnya suruh menafkahi dirinya sendiri, ya. Dia suruh beli makan setiap hari, dihitung, dikalkulasi dari hasil kerjanya, itu cukup untuk beli. Maka kita katakan secara asal tidak ada kewajiban bagi bapaknya untuk mengeluarkan zakat fitrah anaknya, meskipun masih tinggal dalam satu rumah. Ya. Bahkan demikian juga kalau sebaliknya. Misalkan apa? Misalkan ada anak ini, kemudian bapaknya itu masih kerja dan apa, atau bapaknya punya harta, ya. Maka hukum asalnya tidak ada kewajiban bagi si anak untuk mengeluarkan zakat fitrah dari bapaknya tersebut. Bahkan para ulama menyampaikan, kalau seandainya dikeluarkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan itu punya kewajiban mengeluarkan sendiri, dan kita keluarkan tanpa tahu orang yang bersangkutan, maka zakat fitrahnya tidak sah. Iya, zakat fitrahnya tidak sah. Nah, karena hukum asalnya kewajiban sudah menyangkut pada orang tersebut. Iya, sudah menyangkut pada orang tersebut. Maka kita ya tidak bisa menggugurkan kewajiban yang ada di sana tanpa seizin orang yang bersangkutan. Maka perlu mengatakan kalau seandainya orang yang dia itu tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, terus dia keluarkan zakat fitrahnya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan atau tanpa seizin yang bersangkutan, maka dianggap itu tidak sah, itu menjadi sedekah biasa, dan yang bersangkutan masih punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga apa, kalau misalkan ada orang tua yang ingin mengeluarkan zakat fitrah anaknya, maka paling tidak minimal anaknya dikasih tahu, zakatmu tak bayaran ini. Ya. Atau misalkan kalau anak ingin mengeluarkan zakat fitrah bapaknya, maka minimal bapaknya dikasih tahu, Pak, zakat fitrah jenengan kalau dalaken mawon. Ya. Dan ketika informasi sudah sampai, kemudian tidak ada penolakan, itu hukum asalnya pengizinan, maka silakan dikeluarkan dan itu dianggap apa? Dianggap sah. Dan ini disampaikan oleh para fuqaha rahimahullahu taala. Kemudian masalah berikutnya atau pembahasan berikutnya adalah masalah zakat fitrah yang beliau sebutkan di sini, yaitu apa bentuk zakat fitrah? Apa bentuk zakat fitrah? Maka beliau menyampaikan qala al-musannif rahimahullah taala sa'an min quti baladihi. Sa'an satu sok min kuti dari bahan makanan pokok baladihi, negerinya, ya, negerinya atau kampungnya yang dia tinggal di situ, ya. Baik. Wa qadruhu, dan ukuran satu sok itu sekitar berapa? Khamsatu artalin, 5 ritel, wa thuluthun, dan 1/3 bil iraqi, dengan ritel iraqi. Baik, ala kulli hal, tentang masalah apa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah atau ukuran dalam zakat fitrah. Kita sampaikan, yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah, catatannya yang pertama, yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok negerinya. Bahan makanan pokok di negerinya tersebut.
Sehingga kalau misalkan dia keluarkan dengan bahan makanan pokok, namun itu bukan makanan pokok negerinya, makanan pokok negeri lain. Misalkan apa? Dia di Indonesia keluarkan gandum. Ya. Mungkin dengan cik rodok nyeci gitu ya. Mosok beras saya cik tahu mangan gandum. Keluarkan gandum. Kita katakan tidak sah. Ya, tidak sah. Maka di sini harus dia bahan makanan pokok negerinya, kampungnya tersebut. Ya, dan yang dimaksud negeri ini bukan negara seperti kita, tidak, tapi adalah daerah, kota atau yang semacamnya. Jadi misalkan mungkin di daerah seberang, di pulau seberang misalkan, bahan makanan pokok sudah beda. Misalkan di sebagian tempat, ya, tetangga pulaunya misalkan bahan makanan pokoknya jagung. Nah, kita di tempat kita bahan makanan pokok kita adalah beras. Kemudian kita keluarkan jagung, wah kita katakan tidak sah. Ya, jika kita keluarkan beras. Ya. Kemudian cara berikutnya, ya, yang dikeluarkan harus berbentuk mentahan bahan makanan pokok. Mentahan bahan makanan pokok. Maka tidak sah mengeluarkan zakat fitrah bentuknya mateng, siap saji. Tidak boleh. Beras ya keluar beras, tidak boleh keluar nasi. Gandum ya keluar gandum, tidak boleh keluar roti. Ya, jagung ya keluar jagung, tidak boleh keluar nasi jagung. Ya. Maka harus mentah. Kemudian bahan makanan pokok, maka tidak boleh menggunakan uang. Ini pendapat jumhur ulama. Tidak diperbolehkan menggunakan uang. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Jika dilihat memang maslahatnya lebih besar. Jika dilihat apa maslahatnya lebih besar. Tapi jumhur ulama menyatakan dia harus bahan makanan pokok, tidak boleh menggunakan uang. Kemudian ukurannya adalah beliau mengatakan so'an, satu sok. Ukurannya adalah so'an, satu sok. Satu sok oleh Al-Qadhi Abu Syuja, beliau tafsirkan satu sok itu, sok Nabi itu, kata beliau adalah 5 ditambah sepertiga ritel. Dengan ritel Iraqi, ritel Irak, itu satuan zaman beliau, ya, di abad ke-5 Hijriah. Sekarang sudah abad 15, berarti ya 1000 tahun yang lalu. Maka ya itu sudah punah, ya, satuan ini sudah menghilang. Nah, adapun kalau menggunakan satuan modern, maka para ulama ada yang menyampaikan 2,4 kg, ada yang menyampaikan 2,5 kg, sampai pada tingkatan 3 kilo. Jadi ya antara 2,4 sampai 3 kg. Ya. Misalkan kalau mau mantep, ya boleh 3 kilo ya. Misalkan seperti itu. Ya. Dan kalau di sini di syarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Tib Al-Bugho, beliau menafsirkan 2,4. Menafsirkan 2,4. Itu yang masyhur dari zaman-zaman dahulu ya, 2,4 kan gitu. Nah, maka beliau di sini jelaskan bahwanya satu sa' itu tusawi bil wazan, sama dalam takaran sekitar berapa? Yaitu sekitar 1400 gram, ya, 2400 gram takriban, kira-kiranya segitu ya, 2,4 kilogram. Tape. Ini pembahasan tentang zakat fitrah. Pembahasan tentang zakat fitrah. Kemudian ya, di sini perlu kita sampaikan juga apa landasan dalam hal ini. Ya, di sini disebutkan dalam syarahnya. Beliau sebutkan tentang landasan utama dari zakat fitrah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri. Telah mewajibkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah hukumnya wajib. Min Ramadan, dari bulan Ramadan, alan nas, atas manusia. Kemudian disebutkan so'an, yaitu satu so'.
min tamrin dari kurma, au sa'an atau 1 sa' min syairin dari jelai. Jelai itu gandum tapi yang kualitas rendah ya. Ala kulli hurrin atas setiap orang merdeka, au abdin ataupun budak, zakarin baik laki-laki, au unsa atau perempuan. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain, sagirin baik anak kecil, au kabirin atau orang dewasa, minal muslimin dari orang Islam. Wa indal Bukhari dan dalam riwayat Bukhari disebutkan wa amara biha dan Nabi memerintahkan zakat fitrah itu antu adda untuk dikeluarkan qabla khurujin nas sebelum keluarnya manusia ila sholati menuju tempat sholatnya ya. Itu diantara landasannya hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat yang lain dari hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah, kami dulu mengeluarkan di masa Rasulullah SAW yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, sa'an min ta'amin, 1 sa' dari makanan, 1 sa' dari makanan. Nah, yang dimaksud makanan beliau tafsirkan bukan di sini makanan sudah siap dimakan. Maka beliau mengatakan wa kana ta'amuna syair, dan makanan kami pada waktu itu adalah gandum. Kalau seandainya dimaksud adalah makanan siap saji, beliau nggak akan ngomong gandum. Beliau akan ngomong roti, karena roti karena gandum nggak dimakan langsung gitu, dia perlu digiling, di macam-macam baru jadi roti itu dimakan. Mau mengatakan makanan kami adalah gandum, wazabib dan juga kismis. Jadi di zaman beliau itu kismis ini masuk dalam kategori makanan pokok ya. Wal akid, dan akid itu semacam susu yang dipadatkan ya, susu yang dipadatkan. Wa tamar dan juga kurma ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ala kulli hal. Kemudian ada masalah yang ingin kita sampaikan sebagai tambahan untuk zakat fitrah. Yang pertama, atau diantara masalah yang ingin kita tambahkan adalah tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kapan zakat fitrah ini dikeluarkan? Karena di sini tidak disebutkan oleh musannif. Baik. Maka kita katakan waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah dimulai ya, waktu mengeluarkan zakat fitrah sudah boleh dikeluarkan dimulai sejak hari pertama Ramadan. Sejak hari pertama Ramadan dan berakhir sebelum tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Jadi dari rentang waktu ini yang disebut dengan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Kita bahasakan dengan waktul jawaz, waktu boleh untuk mengeluarkan. Tapi nanti ada rincian. Ya. Dari semua rentang waktu ini ada rincian. Rincian yang pertama, ya. Hukumnya yang paling sunnah, yang paling afdol ya, paling afdol dan sunnah untuk melakukan zakat fitrah ya adalah ketika selesai atau ketika sudah masuk waktu subuh di tanggal 1 Syawal sebelum berangkat sholat Id. Ya, sebelum berangkat. Ini yang paling afdol. Yang paling afdol. Ya. Jadi ini yang paling afdol. Meskipun cukup sulit. Ya, meskipun apa? Cukup sulit. Kadang wis gopo kabeh kate budal pemane takmir niku. Ya, kadang wis gak mikiri zakat. Pemane takmir ki ngedum mantun subuh esok. Gak noto panggon sembayangan itu ya. Tapi ala kulli hal ini adalah waktu yang paling utama, yang paling afdol. Jadi ketika sudah masuk waktu subuh ya, di hari Syawal, tanggal 1 Syawal hari Idul Fitri dan sebelum berangkat ke mushola untuk sholat Id. Ini yang paling afdol. Ya. Baik. Adapun sejak tanggal 1 Syawal sampai sebelum masuk subuh itu kita katakan hukumnya mubah untuk mengeluarkan. Hukumnya mubah. Ya. Baik. Kemudian
Yang ketiga, jadi sudah dapat dua hukum ya. Yang pertama adalah sunnah tadi, kemudian yang kedua adalah mubah. Kemudian yang ketiga adalah sah tapi makruh, ya makruh dihukumnya. Ya. Kapan dihukumi makruh tapi tetap sah? Kapan dihukumi makruh? Ketika sudah selesai sholat Id. Ya, ketika sudah selesai sholat Id. Sampai kapan? Sampai sebelum tenggelam matahari di tanggal 1 Syawal. Itu makruh, mengeluarkan itu makruh. Tapi tetap sah. Itu sah. Taib. Kemudian yang terakhir yang haram. Yang haram. Kapan dianggap mengeluarkan zakat fitrah itu haram? Ya, mengeluarkan zakat fitrah haram ketika dia keluarkan setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Yang pertama, haram hukumnya. Kalau tidak ada uzur, dia berdosa. Kalau ada uzur, tidak ada masalah. Misalkan entah repot apa atau apa, sehingga dia sampai kelupaan, tidak ada masalah. Maka kita katakan dia haram. Kenapa dihukumnya haram? Karena sudah habis waktunya. Sama seperti menyengaja sholat ketika sudah habis waktunya. Kita katakan hukumnya haram, tapi tetap sah dan dianggap qadha. Sehingga apa? Sehingga ya dia dapat dosa karena mengakhirkan bayar zakat fitrah, tapi ya tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat. Loh, sudah habis waktunya, Ustaz. Iya, tapi dikeluarkan karena itu hukumnya menjadi qadha. Sama seperti sholat. Ya, sholat, dia nggak sholat, dia tinggalkan sholat. Ya secara sengaja sampai habis waktunya. Apakah dia ya sudah melewatkan 12 sembahyang? Tidak, dia harus jadi utang. Demikian zakat fitrah sudah habis waktunya, sudah tenggelam matahari di tanggal 1 Syawal. Bukan berarti yang itu dia lepas kewajiban itu, tidak. Dia jadi utang untuk bayar zakat fitrah tersebut. Ini pembahasan daripada zakat fitrah. Kemudian berikutnya beliau akan bahas tentang masalah orang yang berhak menerima zakat. Setelah selesai pembahasan zakat mal, kemudian pembahasan zakat fitrah, beliau bahas tentang orang yang berhak zakat mal. Maka beliau mengatakan kalau Tuhan Subhanahu wa taala faslun pasal yang baru waktu difa'u zakatu dan dibayarkan zakat itu ilal asnafi tamaniyah kepada kelompok yang berjumlah 8. Saya katakan baik zakat mal ataupun zakat fitrah itu diberikan kepada kelompok tertentu dari golongan manusia. Maka kalau dia tidak dari golongan yang sudah disebutkan ini, dia untuk mendapatkan zakat fitrah. Dan 8 kelompok ini beliau sampaikan alladzina yang mereka semua dzakarahumullah, Allah sudah sebutkan mereka taala fi kitabil aziz dalam Al-Qur'an yang mulia. Fi qoulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60. Ini landasannya. Allah berfirman, innamas shadaqatu. Sesungguhnya sedekah. Sedekah yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu zakat. Jadi kebanyakan lafadz sedekah kalau dalam Quran itu maknanya zakat, kebanyakan. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah zakat. Itu bagi siapa? Pertama, lil fuqara, bagi orang fakir. Bagi orang fakir. Dan yang dimaksud dengan orang fakir itu adalah seseorang yang penghasilannya tidak bisa menutupi atau bisa menutupi kurang dari 50% kebutuhan pokoknya. Orang fakir itu orang yang penghasilannya hanya mampu atau mampu menutupi kurang dari 50% dari, misalkan dari kebutuhan pokoknya itu kira-kira, tapi gajinya kalau dibagi untuk kebutuhan satu hari itu dia hanya bisa mengeluarkan 20 atau 30 ribu. Nah, kita katakan ini masuk golongan fakir. Dan hitungannya kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok ya. Baik. Itu fakir. Yang kedua adalah wal masakin, dan orang miskin.
Apa perbedaan orang miskin itu yang seperti apa? Ini sekaligus perbedaannya antara fakir dan miskin. Adapun orang miskin itu adalah orang yang penghasilannya tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan pokoknya dan melebihi 50%. Ya. Jadi misalkan dia kebutuhan pokoknya dalam satu hari 100.000. Kemudian apa? Dia bekerja dan kalau dibagi penghasilannya dalam satu harinya itu hanya bisa menutup 80.000, 70.000, ya, 90.000. Itu masih belum memenuhi 100%. Maka kita katakan ini masuk dalam kategori orang miskin. Jadi dia kondisinya lebih baik daripada orang fakir. Tapi dia tetap berhak dapat zakat. Kenapa? Karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Yang ketiga, wal amilin 'alaiha, dan amil zakat. Ya. Dan amil zakat. Nah, amil zakat yang dimaksud adalah amil zakat resmi pemerintah atau yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. Ini amil zakat yang boleh ngambil jatah dari zakat. Jadi dia adalah bentukan pemerintah atau amil yang punya otoritas kewenangan dari pemerintah. Ya, misalkan sebagian badan zakat swasta itu ada yang diberi kewenangan, memang ada perizinannya dari pemerintah, ada regulasinya, ya. Kemudian juga mungkin ada laporan kepada Basnas atau yang semacamnya dan seterusnya, jadi diaudit dan seterusnya. Maka ini termasuk boleh mengambil bagian daripada harta zakat tersebut. Tapi kalau dia benar-benar independen, swasta dan nggak ada izin sama sekali dari pemerintah, tidak ada izin sama sekali dari pemerintah. Misalkan apa? Misalkan ya, amil zakat yang misalkan amil zakat di masjid-masjid, ya. Kalau misalkan dalam kondisi pas Ramadan, ya, ambil zakat fitrah, maka secara asal dia tidak boleh mengambil jatah dari zakat tersebut atas nama amil. Boleh dia ngambil atas nama fakir miskin, boleh, atau selainnya boleh. Tapi atas nama amil tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia bukan badan pemerintah yang dibentuk pemerintah, atau dia tidak juga punya izin dari pemerintah, tidak punya otoritas yang diberi izin oleh pemerintah. Baik. Maka ini catatan amil zakat. Kemudian yang keempat, wal muallafati qulubuhum, wal muallafati, dan orang-orang yang dilunakkan qulubuhum, hatinya. Yang dimaksud dengan lunak hatinya di sini adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Dan syaratnya, ini perlu catatan, syarat orang itu diberi zakat adalah dia itu muslim. Maka zakat tidak sama sekali diberikan pada orang kafir. Sehingga mu'allaf di sini yang dimaksud adalah orang yang sudah masuk Islam dan dia baru masuk Islam, yang diperhatikan dia kalau diberi zakat mungkin akan semakin menguatkan Islamnya, maka ini bagus. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wafir riqabi, dan dalam perbudakan, orang dalam perbudakan. Maka yang kelima yang termasuk mendapatkan hak jatah zakat adalah budak, tapi tidak semua budak. Tidak semua budak. Dari semua jenis budak, yang cuma dapat jatah zakat hanya budak mukatab. Ya, sekarang sudah nggak ada. Ya. Baik. Al-kulihal. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, wal gharimina, dan orang yang gharim. Gharim itu apa? Gharim itu orang yang bangkrut, jatuh pailit karena sebab hutang. Bangkrut, jatuh pailit karena sebab hutang. Maka dia orang yang punya hak untuk mendapatkan harta zakat. Wa fi sabilillah. Ya, kemudian yang ketujuh, wa fi sabili, dan orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah. Nah, yang dimaksud dengan orang yang berperang di jalan Allah di sini, yang dapat jatah dari harta zakat adalah relawan perang.
Ya. Bukan orang yang mendapat gaji resmi dari negara. Ya. Maka harta zakat digunakan untuk gaji tentara misalkan, ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi zakat itu dipergunakan, ya, diberikan kepada orang yang ikut perang, tapi syaratnya dia bukan orang yang sudah dapat jatah resmi dari negara, dia dapat gaji bulanan, tidak. Tapi orang-orang yang dia itu masuknya adalah relawan perang. Ya, relawan apa? Relawan perang. Baik. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yang 8, wa bani sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan harta di tengah jalan sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Orang kehabisan harta di tengah jalan sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Ini adalah 8 golongan yang berhak mendapatkan harta zakat. Selain mereka maka tidak diperbolehkan. Ya, selain mereka tidak diperbolehkan. Tapi mungkin adzan terlebih dahulu kemudian kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan sedikit, kita selesaikan insyaallah bab zakat. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa masalah. Ya. Masalah yang diantaranya, masalah yang pertama, bolehkah memberikan zakat kepada sebagian daripada 8 asnaf ini? Ataukah harus semuanya? Mari kita katakan, ya. Jika semua asnaf ini ada, maka harus memberikan kepada masing-masing asnaf. Jika semua ada, ya, harus memberikan pada masing-masing asnaf. Itu kondisi pertama jika semuanya ada. Kondisi kedua, jika tidak ada, misalkan budak hari ini sudah nggak ada, ya. Kemudian mujahid yang dia mutatawwi bil jihad, ya. Orang yang relawan jihad, relawan perang juga sudah sulit untuk kita temukan. Ibni sabil juga mungkin sangat jarang kita dapati. Ya.
Maka hanya tinggal beberapa orang saja atau beberapa kelompok saja. Nah, maka kondisi kedua, kalau hanya mendapati sebagian, ya, sebagian dari 8 asnaf, maka boleh diberikan kepada yang ada. Ya. Oleh karenanya beliau menyampaikan untuk masalah ini. Beliau mengatakan qala wa ila, dan kepada man orang yang yujadu ada minhum dari mereka. Ya. Yang ada dari mereka. Baik. Kemudian masalah berikutnya. Ya, masalah berikutnya. Para fuqaha menyampaikan. Ya, para fuqaha menyampaikan. Minimal zakat itu diberikan kepada 3 orang dari setiap golongannya, minimal. Jadi hukum asalnya minimal zakat itu diberikan kepada 3 orang dari setiap golongannya. Jika itu memungkinkan. Jika itu memungkinkan. Alasannya apa? Alasannya karena di dalam ayat semuanya disebut dengan bentuk jamak. Dan para fuqaha menyampaikan akul jam'i tsalas. Minimal jamak itu 3. Jadi minimal ya 3. Karena dalam ayat sebutkan apa? Lil fuqara itu jamaknya fakir, masakin jamaknya miskin, dan seterusnya. Baik. Hanya saja dikecualikan amil zakat. Maka amil zakat tidak harus 3. Cukup 1 orang amil boleh diberikan. Jadi hukum asalnya setiap kelompok minimal diberikan 3 orang dari kelompok itu. Kecuali amil boleh 1 orang. Ini hukum asal. Jika memungkinkan. Jika tidak bisa, maka ya yang ada. Maka yang ada. Oleh karenanya beliau mengatakan qala wala yaktasir, dan tidak mencukupkan diri ala aqalla atas kurang min salatatin dari 3 orang, min kulli sinfin dari setiap kelompok. Jadi tidak boleh hanya memberikan 2 orang. Ya. Minimal 3 orang dari orang miskin, 3 orang dari orang fakir, 3 orang dari mu'allaf, 3 orang dari gharim, dan seterusnya. Ya, itu jika memungkinkan. Jika tidak, maka yang seadanya. Illal amil, kecuali amil, maka boleh diberikan 1. Ya, diberikan 1 orang saja. Baik. Itu masalah yang kedua. Baik. Kemudian masalah yang ketiga, yaitu masalah orang-orang yang tidak berhak dapat zakat. Sebenarnya kita sudah ketahui dari ayat tadi ada 8 kelompok itu. Hukum asalnya selain 8 kelompok tidak berhak dapat zakat. Tapi beliau di sini sebutkan ya secara lebih detail ya, karena ada dalil-dalil secara khusus. Maka beliau mengatakan wa khamsatun, dan 5 orang atau 5 kelompok la yajuzu, tidak boleh daf'uha, memberikan zakat ilaihim pada mereka. Ada 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ya. Yang pertama, al-ghani, orang yang memiliki kecukupan bimalin, dengan harta, au kasbin, atau dengan pekerjaan. Maka harta zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Dia bukan fakir, dia bukan miskin, pada orang yang kaya. Baik kayanya itu karena dia memiliki harta, atau karena dia orang yang sebenarnya mampu bekerja. Orang yang mampu bekerja. Oleh karenanya para ulama menyampaikan, dan sebelum itu landasannya apa? Landasannya hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Nabi SAW menyampaikan la tahillu shadaqah li ghaniyin wala lidzi mirratin sawi. Pokoknya tidak halal zakat itu bagi orang kaya, juga kepada orang yang kuat ya dan mampu untuk bekerja. Sehingga apa? Sehingga zakat ini diberikan hanya untuk orang yang fakir atau miskin. Maka orang yang dia kaya dengan harta tidak boleh diberikan zakat. Atau misalkan dia sebenarnya mampu bekerja, tapi dia memilih menjadi pengangguran. Maka ini sebenarnya dia tidak berhak untuk dapat zakat. Nah, ini ada hikmah apa? Islam mendorong orang muslim untuk produktif. Ya. Orang muslim itu untuk produktif. Nabi SAW menyampaikan al-yadul uliya khair min yadil sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Maka kalau dia laki-laki,
dia masih punya kekuatan untuk bekerja dan memang pantas harusnya kerja, terus kok dia nggak kerja, milih hidup miskin, ya, maka kita katakan dia tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat. Ini juga hikmahnya juga sebagai hukuman supaya orang ini sadar dia ini masih punya kewajiban untuk bekerja. Baik. Yang kedua, wal abdu, dan budak. Yang dimaksud budak di sini adalah selain budak mukatab. Makanya tadi kalau budak mukatab itu dapat zakat. Tapi selain budak mukatab, maka tidak dapat zakat. Kenapa? Karena hartanya jadi milik tuannya. Kemudian yang ketiga, wa banu Hashim wa banul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu ahlul bait. Ahlul bait tidak boleh dapat harta zakat. Ya, karena dalam hadis sebutkan, ya, hadis yang sahih, Nabi SAW menyampaikan, inna hadis sadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Pokoknya zakat ini adalah harta kotor dari manusia, maka dia tidak halal bagi Muhammad dan keluarganya Muhammad. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat, wal kafir, orang kafir. Maka orang kafir tidak dapat zakat. Ya, orang kafir tidak dapat zakat meskipun dia fakir miskin. Oh, berarti Islam tidak mengasihani? Ya, tidak. Islam menempatkan, ya, membelanjakan harta sesuai dengan pos-posnya. Jadi bukan berarti kalau misalkan orang fakir, kalau dia kafir nggak dapat zakat, kemudian dia nggak berhak untuk dapat bantuan misalkan dari orang muslim. Tidak. Ada harta yang lain, ada misalkan sodakohnya orang, hibahnya orang, itu boleh, orang kafir nggak ada masalah. Jadi bukan berarti di sini dipanjang, oh Islam diskriminatif dan seterusnya. Enggak, Islam itu mengatur supaya pos daripada harta itu sesuai diperuntukkan pada tempatnya. Ya. Maka zakat ini hanya sebagian kecil dari sumber daya hartawi dalam Islam. Banyak sumber daya hartawi yang lebih besar daripada zakat. Ya. Maka di sini bukan berarti Islam mendiskriminasi orang kafir. Kemudian terakhir, waman talzamuhul muzaki. Yang terakhir adalah orang yang wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat nafaqatuhu. Ya. Nafaqatuhu la yadfa'uha, dia tidak boleh berikan zakat itu ilaihim, kepada orang yang wajib dia nafkahi, bi ismil fuqara wal masakin, dengan atas nama dia fakir ataupun dia miskin. Dalam artian yang kelima, tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi sendiri. Ya, misalkan suami, saya mengeluarkan zakat tapi tak berikan anak saya, tak berikan istri saya, kita katakan zakatnya zakatnya tidak sah. Ya, masih belum dianggap mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena secara asal tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi. Ya. Baik. Kemudian mungkin masalah terakhir, ya, kita tambahkan di sini, ya, yang mungkin ada yang dipertanyakan, ya, tentang masalah, ya, baru-baru ini ada musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Pertanyaan adalah, bolehkah memberikan harta zakat kepada korban bencana? Kita katakan boleh dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama, dia muslim. Maka kalau dia kafir, tidak boleh diberikan dari harta zakat. Silakan dia diberikan dari harta donasi yang lain, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau dari harta zakat yang kita ketahui itu zakat, tidak boleh diberikan orang kafir. Maka mungkin yang kena musibah bukan cuma orang muslim, orang kafir juga kena musibah. Maka kita berikan pada mereka donasi, untuk orang muslimnya boleh diberikan zakat. Itu syarat pertama. Syarat kedua, orang yang terkena musibah tadi memang habis hartanya, sehingga dia jatuh statusnya jadi fakir atau miskin. Maka kalau misalkan dia kena bencana, dia punya rumah aslinya di misalkan daerah bencana, kemudian dia kena bencana. Tapi dia misalkan di Surabaya punya rumah, di Jakarta punya rumah, ya, pekerjaannya itu, ya, dia yang kena musibah itu usahanya masih jalan, nggak ada masalah. Maka kita katakan ini orang yang, iya, memang dia terdampak musibah, tapi dia belum jatuh sampai derajat fakir atau miskin karena hartanya masih ada. Sehingga Sehingga kita katakan hukum misalnya boleh diberikan pada korban bencana, tapi dengan dua syarat tadi. Yang pertama, dia orang muslim. Kemudian yang kedua adalah
jatuh statusnya karena sebab bencana itu menjadi salah satu dari 8 golongan yang sudah disebutkan, baik itu fakir ataupun dia miskin. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nggih, monggo. Nggih. Seorang yang dikategorikan tidak mampu, jadi tidak mampu tapi tetap wajib zakat dengan cara ditalangi dulu oleh amilnya. Itu termasuk boleh. Oke. Untuk ketahui sholat 5 waktu apa hanya dikatakan muslim saja. Iya. Iya. Baik, untuk yang pertama tentang masalah waktu. Misalkan kalau dikeluarkan tanggal 2 Ramadan, 3 Ramadan. Ya, yang pertama dikeluarkan boleh kepada tetangga atau yang sekiranya dia tahu kondisi tetangga tersebut, misalnya dari zakat fitrah ya. Dia boleh keluarkan langsung, nggak nunggu ada pengumuman dari masjid atau apa mengumpulkan zakat fitrah. Dan kita katakan apakah sah-sah? Ya, karena dia masuk dalam kategori waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Maka kita katakan sah. Jadi sejak tanggal 1 Ramadan sampai sebelum tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal itu semuanya sah mengeluarkan zakat di situ. Sehingga apa? Dia tidak berdosa, ya, dan zakatnya juga sah. Tapi dia kehilangan sesuatu yang lebih utama. Kenapa? Karena yang lebih utama adalah tadi mengeluarkan zakat ketika habis sholat subuh sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, amil nalangi nalangi bayar zakat. Ini berarti orang yang disuruh keluarkan zakat itu orang fakir. Ya, maka kita katakan secara asal bagi orang zakat fitrah gini, zakat fitrah. Kita katakan orang fakir tadi tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan amil tadi juga tidak ada kewajiban bahkan keanjuran untuk ngutangi dulu mengeluarkan zakatnya. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang tidak punya kewajiban zakat tadi mengiyakan, nggak apa-apa, jangan talangirin, maka ya sah. Karena gini, karena tidak wajib bukan berarti tidak sah. Dia tidak wajib zakat, tapi kalau misalkan rodok makso, agak memaksakan dirinya, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, silahkan. Ya boleh-boleh saja. Maka jawaban yang kedua kita katakan jika ambil nalangi dulu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka kita katakan hukum asalnya tidak wajib. Tapi kalau misalkan memang sesuai dengan kesepakatan bersama dengan yang bersangkutan, kita katakan itu dianggap sah dan boleh, dan itu berarti nanti menjadi hutang, ya, menjadi hutang. Kemudian yang ketiga, ya. Apakah harus orang yang muslim sholat 5 waktu atau apa? Secara asal kita hanya melihat pada status keislamannya. Secara asal, selama tidak dihukumi dia orang murtad, maka punya hak untuk dapat zakat. Tapi kalau misalkan dari amil sendiri punya punya pertimbangan lain, misalkan ini misalkan ada orang yang sama-sama fakir, kalau diberi dua-duanya nggak cukup, terus disuruh harus milih antara orang fakir tapi iki masya Allah jamaah masjid, tapi yang satunya ini kita tahu pokoknya dia itu nggak pernah sholat atau mungkin bahkan melakukan hal yang buruk, kemudian dia dengan pertimbangan pribadi kemudian dia lebih memilih yang soleh dan seterusnya, maka ini kembali kepada
pertimbangan daripada amil tersebut. Ya, jadi hukum asalnya kita hanya melihat kepada status keislamannya, selama tidak murtad, selama tidak kafir maka boleh. Tapi kalau ada pertimbangan lain, maka ini dikembalikan kepada amil zakat masing-masing. Ya, termasuk juga pertimbangan kesolehan dari orang tersebut. Demikian ki, wallahu taala alam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.